Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Eva. Kali ini Bu Eva akan menjelaskan tema 4F cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita dalam muatan PPKN ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan yuk teman-teman, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita tentang belajar keragaman agama dan tempat ibadah ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besar masing-masing. Bentuk ibadah setiap agama juga memiliki ciri khas ya. Kita lihat teman-teman, tempat ibadah apa ini? Pasti tahu dong ya, betul. Ini adalah masjid ya, tempat ibadah umat Islam ya. Jadi masjid ini adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan seperti perayaan hari besar, kemudian diskusi, ceramah, juga bisa belajar untuk Al-Quran ya, sering dilakukan di masjid. Bagaimana ciri khas masjid? Biasanya terletak pada bagian atapnya. Coba deh teman-teman perhatikan, di gambar atau masjid di sekitar rumah teman-teman. Pasti atap masjidnya berbentuk seperti kubah ya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas masjid. Nah, begitu juga dengan kaligrafi-kaligrafinya atau tulisan-tulisan Arab yang terdapat di dalam masjid ya. Kemudian hari besar umat Islam, yang pertama ada Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga Tahun Baru Islam, yang keempat Maulid, yang kelima adalah Isra Mi'raj ya. Kemudian, Weva akan menjelaskan satu hari besar ya. Yang pertama, tujuan daripada Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Pasti teman-teman kalau dengar Idul Fitri, aduh pengen pulang kampung ya. Mudah-mudahan Idul Fitri besok kita bisa merayakannya secara bebas tanpa corona ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan Idul Fitri ini adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, sehingga kita kembali suci pada hari tersebut. Makanya disebut hari fitri, hari yang fitri, hari yang suci, karena kita sudah berpuasa sebulan lamanya ya. Ini adalah tujuan daripada merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian kedua, kita lihat ini tempat ibadah apa? Ya, ini adalah gereja Kristen ya. Gereja Kristen ini ada tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Nah, ciri khas daripada gereja ini adalah salibnya berupa palang tanpa patung Yesus. Jadi bedanya dengan Katolik, kalau Katolik itu ada patung Yesusnya di depan gerejanya. Nah, kalau yang gereja Kristen ini dia hanya memakai salib saja ya, tidak memakai patung Yesusnya ya. Kemudian hari besar umat Kristen adalah pertama Natal, yang kedua Paskah, ketiga kenaikan Isa Al-Masih. Nah, tujuan daripada perayaan Natal ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Nanti juga sama tujuan daripada Natal di Katolik ya. Nah, ini teman-teman, bedanya tadi kalau gereja Kristen itu tidak ada patung Yesusnya di depan ya. Bedakan kalau Katolik ini ciri khasnya terdapat patung Yesusnya ya. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keragaman seperti misa ekaristi. Ciri khas daripada gereja Katolik ini adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Tadi Bu Eva sudah bilang juga. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yusuf ya, atau Santo Yusuf ya. Kemudian hari besar umat Katolik, yang pertama ada Natal, yang kedua Paskah, dan yang ketiga kenaikan Isa Al-Masih. Jadi untuk
Katolik dan Kristen ini sama hari besarnya ya. Nah, sama juga untuk merayaan Natal tujuannya adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Kemudian yang ketiga adalah gambar apa nih teman-teman? Vihara atau wihara, sama ya. Vihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Vihara juga bisa disebut kuil. Vihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam vihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar ya. Bentuk bangunan dari warna vihara ini biasanya hampir sama dengan klenteng, warna-warna cerah ya, merah. Ini adalah ciri khas daripada tempat ibadah Buddha atau wihara atau vihara, sama ya. Kemudian hari besar umat Buddha ada Waisak, ada Asada, kemudian juga ada Katina. Bagaimana dengan tujuan perayaan Waisak? Nah, tujuannya adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung, yaitu menjadi Buddha. Dan yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama. Ini adalah tujuan daripada perayaan Waisak dari hari besar umat Buddha ya. Selanjutnya adalah kita ke pura ya. Teman-teman kalau sudah ke Bali pasti lihat pura ya, karena ini adalah tempat ibadah orang Hindu. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka. Jadi nggak ada atapnya seperti masjid ataupun gereja. Jadi dia tempatnya terbuka ya, dengan langit kelihatan tanpa atap ya. Kemudian yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok ya. Ciri khas pura adalah Linggih Meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi menyerupai pagoda. Jadi ciri khas dari pura ini adalah atapnya bersusun ya teman-teman ya, bersusun tinggi menyerupai pagoda. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, kemudian hari besar umat Hindu adalah Nyepi, Galungan, dan juga Kuningan. Bagaimana dengan tujuan perayaan Nyepi? Tujuannya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan buana alit atau manusia. Jadi mensucikan manusia dan buana agung atau mensucikan alam semesta dan seisinya. Nah, untuk Nyepi ini dirayakan pada tahun baru Paskah. Maka orang-orang Buddha ketika perayaan Nyepi ini mereka tidak melakukan apapun ya, tidak keluar rumah, artinya kegiatan-kegiatan di luar rumah. Mereka hanya berada di dalam rumah kecuali mendesak seperti sakit, berobat, itu baru bisa keluar ya. Benar-benar Nyepi itu sepi ya, bandara pun ditutup. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu agama Konghucu. Jadi ini adalah teman-teman lihat klenteng ya. Klenteng ini adalah tempat ibadah penganut agama Konghucu. Bangunan klenteng pada umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa kayak Cina ya. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning ya. Kemudian hari besar agama Konghucu adalah Imlek dan juga Cap Gome. Apa tujuan daripada perayaan Imlek? Tujuannya adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rizki berlimpah di masa yang akan datang dan sarana berkumpul dengan keluarga. Nah, Cap Gome ini adalah akhir daripada perayaan Imlek, doa bersama atau segala atau kumpul dengan keluarga lain sebagainya ya. Jadi ini adalah yang teman-teman lihat tempat ibadah penganut agama Konghucu ya. Nah, selanjutnya kita kan di Indonesia agamanya macam-macam ya teman-teman, bahkan mungkin teman-teman di tetangga ada yang beragama Kristen atau juga mungkin ada yang keturunan Bali ya dengan agama Hindu. Maka sebaiknya kita harus harus bisa menghormati ya. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna yang tersendiri bagi umat yang merayakannya. Bagi setiap umat beragama harus saling menghargai. Jadi teman-teman punya teman Kristen, maka dia akan merayakan Natal, maka kita harus menghargai, tapi tidak kita ucapkan ya. Menghargai itu berarti tidak menjelek-jelekan, tidak
tidak menjelek-jelekan bahwa agama dia tidak benar, tidak boleh. Jadi kita harus saling menghargai, berteman ya. Nah, perilaku apa yang dapat dilakukan agar persatuan antar umat. Nah, perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan antar umat beragama ini tetap terjaga, karena di lingkungan Indonesia ini kita punya agama 6 tadi ya, yang berbeda-beda dengan hari besarnya berbeda, ritual ibadahnya berbeda ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Teman ketika waktunya sholat zuhur, misalkan ada yang beragama Islam, maka dia harus menghormati kita waktunya sholat zuhur. Begitupun kita jika punya teman agamanya Kristen, maka kita hargai dia ketika waktu dia ke gereja ya. Jadi saling menghormati ketika mereka sedang beribadah, tidak mengganggunya, tidak menjelek-jelekannya tempat ibadahnya atau agamanya. Kemudian yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Jadi jangan pilih-pilih. Agamanya Kristen gak mau main, jadi sama-sama ya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Maksudnya ini adalah kita tidak boleh mengajak teman kita secara paksa untuk masuk Islam. Begitupun orang Kristen tidak boleh memaksakan kita untuk masuk Kristen ya. Jadi sama-sama menghormati saja, jadi tidak boleh saling memaksa. Itu saja yang Bu Eva jelaskan tentang perbedaan hari-hari besar keagamaan dan juga tempat-tempat ibadah. Untuk tugas, teman-teman mengerjakan halaman 101 sampai 102, yaitu menuliskan hari besar keagamaan serta tujuan merayakannya ya. Jadi di dalam PPT ini atau video ini sudah ada penjelasan tentang tujuannya, tujuan perayaan hari besar keagamaan. Jadi ingat teman-teman, walaupun di buku tidak ada, teman-teman bisa lihat videonya diulang-ulang lagi, dievaluasi lagi ya, dicatat, boleh lihat videonya berulang-ulang ya. Jadi tidak perlu teman-teman harus cek ke Google, lihat video yang sudah Bu Eva jelaskan. Baik, Bu Eva mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.